Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa bertakwa kapanpun, dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, hendaklah kita memohon ampun kepada Allah dan berbuat kebajikan. Dan yang ketiga, hendaklah kita senantiasa berakhlak dengan akhlakul karimah. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanati tamuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hadirin yang berbahagia, katakan Allah di dalam surat Ali Imran ayat 14, zayyana lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah, ladang. Itu semua adalah kehidupan dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Hadirin yang berbahagia, memiliki kecintaan terhadap hal tersebut tentu tidak dilarang, karena itu adalah merupakan fitrah manusia. Sebagaimana orang mukmin, kita hanya dituntut untuk bersikap waspada dan mengelola dengan sebaik-baiknya serta efisiensi dalam menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa seringkali kita lupa terhadap dua kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Rasulullah mengatakan, nikmatani maghbunun fihi ma katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ada dua nikmat di mana manusia banyak tertipu karenanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Hadirin yang berbahagia, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, terkadang kita lupa bahwa nikmat itu harus kita syukuri. Baru kita akan ingat akan nikmat kesehatan. Tatkala kita berbaring lemah, baru sadar betapa berharganya nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita. Begitu juga ketika kita memiliki waktu luang, manusia tidak merasakan nikmatnya waktu tersebut. Hari-hari kadang-kadang dihabiskan untuk bersantai ria dan bermalas-malasan. Saat semua itu telah hilang dari dirinya, barulah manusia menyadari betapa berharganya waktu yang telah disia-siakan. Ketika sudah seperti itu, yang ada hanyalah penyesalan dan penyesalan.
dan harapan agar kesempatan itu bisa terulang kembali. Tentu saja hal itu mustahil bisa terjadi. Yang sudah berlalu tidak mungkin kembali. Kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita seharusnya kita manfaatkan secara maksimal untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, orang yang tidak memanfaatkan dengan baik kedua nikmat itu tergolong orang-orang yang merugi. Dia tertipu dan terlena dengan glamornya kenikmatan kehidupan dunia yang semu, tanpa menyadari bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Surat Saba ayat 13. Di dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, kenikmatan adalah keadaan yang baik. Ada yang mengatakan kenikmatan adalah manfaat yang dilakukan dengan bentuk melakukan kebaikan untuk orang lain. Jamaah yang berbahagia, ketika fisik masih bugar dan kesempatan masih ada, apapun yang kita inginkan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Tetapi perlu kita ingat bahwa kesehatan dan kesempatan tidak selamanya bisa kita nikmati. Ada kalanya kita ditimpa sakit yang menyebabkan tersendatnya aktivitas sehari-hari. Ketika sakit menimpa, maka tubuh akan terasa sakit, terasa lemah, mata sulit terpejamkan, mulut tidak selera makan, dan kaki sulit untuk digerakkan kemana saja. Efeknya, ibadah tidak bisa dilaksanakan secara maksimal dan sempurna. Ada kalanya juga kita disibukkan dengan rutinitas yang melelahkan, menghadapi berbagai macam problematika kehidupan yang menguras tenaga dan pikiran. Selama nikmat kesehatan dan kesempatan masih kita rasakan, maka selama itu pula lah hendaknya kita habiskan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang tepat untuk mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya sebagai bekal perjalanan menuju alam keabadian, yaitu alam akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Manusia yang terlena dengan kenikmatan dunia akan selalu mengejar dunia dengan berbagai cara. Semakin dia mengejar dunia, semakin menjauh darinya cahaya ilahi. Ibarat minum air laut, semakin banyak air laut diminum, semakin membuat dahaga. Kesibukannya mengurus harta melalaikan dari mengingat Allah dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada Allah. Sebaliknya, hamba Allah yang soleh akan memanfaatkan segala kenikmatan dunia sebagai alat untuk memudahkan menuju kehidupan akhirat. Kemewahan dunia yang dimiliki tidak menyebabkan terlena dan terpedaya dengan bujuk rayu setan. Seluruh waktunya didedikasikan untuk beramal sebanyak-banyaknya. Semakin bertambah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita, semakin besar pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hari yang dilalui tanpa bermunajat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Di akhirat kelak, seluruh kenikmatan itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surat At-Takasur, summa latus alunna yauma idzin anil naim. Kemudian kamu pasti akan ditanya tentang nikmat yang kamu rasakan. Ketika kita dikumpulkan di alam mahsyar, setiap manusia akan diinterogasi terhadap apa yang telah dikerjakannya di dunia selama kesempatan hidup. Allah berikan kepada kita
dan kita disuruh berbuat amal, dan amal yang kita perbuat akan diperlihatkan. Tidak ada yang bisa mengelak dan berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu diputuskan ke tempat mana kita akan berakhir, ke surgakah dengan segala kenikmatannya, atau sebaliknya ke nerakalah dengan segala kepedihannya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia, mari sekecil apapun kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan kenikmatan itu, kita syukuri. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun ibadah yang kita lakukan pasti akan ada catatannya. Sebagaimana yang Allah nyatakan, "Famayyamal misqala dzarratin khairan yara." Barang siapa yang melakukan perbuatan baik, sekecil apapun dia akan melihatnya. "Wa mayyamal misqala dzarratin syarran yara." Barang siapa yang melakukan perbuatan keburukan sekecil apapun, ia akan melihat akibat dari apa yang telah dibuatnya. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, fa ya ikhwanuddin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersama-sama untuk bersegera melakukan amal kebaikan. Jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari, tatkala hisab sudah ada di hadapan kita dan kita akan mempertanggungjawabkan seluruh amal-amal kita, sehingga yang tersisa adalah penyesalan demi penyesalan. Sebagaimana yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran, bagaimana Allah menggambarkan penyesalan orang-orang yang lalai dalam kehidupan dunia. Ia mengatakan, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sair." Seandainya kami dulu waktu di dunia mau mendengarkan kebenaran dan mau memikirkan kebenaran, tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat nanti. Mumpung masih ada kesempatan, mari kita bersama-sama untuk kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qimus shalah.